Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita akan mengisi pengajian tafsir Al-Jalalain. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini, hari Ahad, tanggal 29 Rajab 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Januari 2026. Ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Isya secara berjamaah di Masjid Al-Mubarak ini, yaitu Masjid Kiai Al-Hajj Abdul Jabbar Asyiri, Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Sulawesi Selatan, Makassar, Gombara. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai basyiran wa nadhiran, juga sebagai uswatun hasanah. Baik, mari kita buka pengajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Sebelumnya kita baca doa dahulu, yang ikuti saya. Allahumma iftah lana hikmatah wansur alaina rahmatan min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hikmahmu kepada kami dan curahkanlah kepada kami rahmatmu dan gudang perbendaraan rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Baik,
Mari kita sama-sama membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 20. Silakan dibuka Al-Qurannya. Saya dahulu, baru kalian ikuti. Baik, saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kullama adaa lahum masyaw fih. Wa idza azlama alaihim qamu. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, sekarang tolong diperhatikan tajwidnya. Ya. Sini yang pertama terdapat mad tabi'i, ya, mad tabi'i. Antara lain, ya, yakadu. Nah, ini banyak. Absar, kullama, adoa. Jadi kalau ada huruf, ya, yang berharakat fathah, sesudahnya terdapat huruf alif. Ya, seperti tadi yakadu, absar dan seterusnya. Juga kalau ada huruf yang berharakat dhamma, sesudahnya terdapat huruf waw sukun. Ya, seperti qamu. Dan huruf yang berharakat kasrah, ya, sesudahnya terdapat ya sukun, ya sukun, seperti qadir. Ya, nah, ini hukum bacanya disebut mad tabi'i, ya, mad tabi'i, mad yang panjangnya biasa, yaitu 2 harakat atau 1 alif. Jadi tidak boleh terlalu panjang dan tidak boleh juga pendek. Jadi harus bacanya sedang. Kemudian yang kedua, ya, contoh bacaan al-barqu, yakadul barqu. Nah, di situ ada alif dan lam, al, bertemu dengan huruf ba. Ya, salah satu huruf kamariah, yaitu huruf ba.
Nah, hukum bacaannya ini disebut izhar qamariyah. Izhar artinya jelas, qamariyah artinya sebangsa bulan. Jadi huruf yang dimisalkan bulan dan lamnya itu dimisalkan bintang. Ya, jadi kalau ada bintang bertemu dengan bulan, maka bintangnya tetap kelihatan. Nah, berarti dibaca jelas. Ya, jadi huruf lamnya itu harus dibaca jelas, yaitu dengan sukun. Al-barqu, ya, al-barqu. Kemudian contoh yang lain, kullama adoa. Ya, di sini ada dua hukum bacaan. Ya, yang pertama kullama adoa. Jadi apabila ada mad tabi'i ma bertemu dengan hamzah, ya, hamzah, maka hukum bacaannya itu disebut mad jaiz munfasil. Ya. Mad itu panjang, jaiz itu boleh, munfasil itu terpisah. Jadi bacanya boleh mad tabi'i seperti mad tabi'i 2 harakat, dan boleh panjangnya seperti mad wajib muttasil, yaitu 2,5 alif atau 5 harakat. Jadi bacanya bisa kullama adoa atau kullama adoa. Kemudian yang kedua adoa. Nah, di situ ada adoa. Ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kata. Ya, di dalam satu kata itu disebut mad wajib muttasil. Ya, mad artinya panjang, wajib itu harus, muttasil itu artinya bersambung. Jadi bersambung dalam satu kata. Ya, cara membacanya 2,5 alif. Ya, adoa. Seperti juga sya'a. Ya, itu mad wajib muttasil. Ya, mad wajib muttasil itu cara membacanya 2,5 alif atau 5 harakat atau 2,5 kali panjang mad tabi'i. Kemudian absarahum kullama. Ya, di situ ada mim mati atau berbaris sukun bertemu dengan kaf. Ya, kaf. Nah, dan juga alaihim qamu. Ya, ada mim mati bertemu dengan kaf. Kemudian bisam'ihim wa absarihim. Nah, ini semua adalah izhar syafawi. Ya, syafawi. Izhar itu artinya dibaca terang. Jadi mimnya dibaca terang di bibir. Ya, mulut tertutup. Absarihim, ya. Alaihim qamu bisam'ihim wa absarihim. Jadi kalau ada mim mati yang bertemu dengan huruf-huruf seperti tadi qaf, waw, hamzah dan seterusnya. Nah, itu bacanya, hukum bacanya disebut izhar syafawi. Kemudian yang berikut ada lafzul jalalah, yaitu Allah. Ya, Allah. Allah, kalau ada lafaz jalalah yaitu Allah dan sebelumnya berbaris fathah, maka lamnya itu disebut lamul mufakhamah. Ya, lam yang dibaca tebal. Ya, Allah, sya Allah.
Innallah. Jadi lamnya dibaca tebal. Kemudian lahum masaufi. Nah, itu ada mim mati bertemu dengan mim, sesama mim. Maka hukum bacaannya disebut idgham mimi. Ya. Artinya dimasukkan mim ke dalam mim sehingga menjadi satu dengan memakai tasdid, ya. Ya, umpamanya lahum masaufi. Ya. Atau disebut juga idgham mutamatsilain karena dua huruf yang sama, ya, yaitu mim dengan mim. Ya, baik, ini tajwidnya, ya. Sekarang kita akan terjemahkan, ya. Sebelumnya saya terjemahkan secara keseluruhan, ya, satu ayat penuh. Nanti kita terjemahkan satu persatu kata dengan sama-sama. Ya, untuk seluruh ayat ini saya terjemahkan sendiri dulu. Coba diperhatikan. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyindari mereka berjalan di bawah sinar itu. Apabila gelap menerpa mereka, mereka berdiri, tidak bergerak. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, baik, kita terjemahkan sama-sama per kata. Saya dulu, baru kalian ikuti. Yakadu hampir saja. Al-barqu kilat itu. Yakhtafu menyambar. Absarahum penglihatan mereka. Kullama setiap kali. Adoa menyinari. Lahum bagi mereka. Masau mereka berjalan. Fihi di dalamnya. Wa iza dan apabila. Azlama menjadi gelap. Alaihim atas mereka. Kamu mereka berhenti. Walau sya'a sekiranya. Sya'allahu Allah menghendaki. La zahaba niscaya Dia hilangkan. Bisam'ihim pendengaran mereka. Wa absarihim dan penglihatan mereka. Innallaha sesungguhnya Allah. Ala kulli syai'in atas setiap sesuatu. Qadir Maha Kuasa. Ya, sekarang nahwunya, ya. Jadi di situ yakadul barqu yakhtafu absarahum. Jadi yakadu itu fi'lun mudhari naqis, ya, marfu'un bid-dhammah.
Kemudian al-barqu itu ismu yakadu marfu'un bid-dhamma. Yakhtafu fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhamma. Ya. Absarahum maf'ulun bihi mansubun bil fathi wa huwa mudhafun. Ya, hum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kemudian kullama ada alahum masaufi. Kulla maf'ulun bil fathi ma harfun mabniun ala sukun. Ada fi'lun madin mabniun ala al fathi. Lahum lam harfu jarrin mabniun ala al fathi. Hum damirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin majrur isim majrur. Masau fi'lun madin mabniun alal fath. Al wawu dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Fihi fi harfu jarrin mabniun ala sukun. Hi dhamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli jarrin ismun majrur. Kemudian wa iza azlama alaihim qamu. Waw harfu atfin mabniun alal fathi, iza harfu syartin mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul. Azlama fi'lun madin mabniun alal fathi. Alaihim ala harfu jarrin mabniun ala sukun. Hum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin isim majrur. Qamu fi'lun madin mabniun ala dhammi littisali bil wawi. Wa huwa dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il mabniun ala sukun. Walau sya'allahu la zahaba bi syam'ihim. Wa harfu atfin mabniun ala al-fathi. Law harfun litamanni mabniun ala sukun. Sa'a fa'lun fi'lun madin mabniun ala al-fathi. La zahaba lam harfun mabniun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Zahaba fi'lun madin mabniun ala al-fathi bisam'ihim bi harfu jarrin mabniun ala al-kasri. Sam'ihim ismun majrurun bil kasri wa huwa mudhafun. Him dhamirun muttasilun mabniun ala sukun ya, fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kemudian innallaha ala kulli syai'in qadir. Inna harfu taukid mabniun ala al-fathi. Allah ismun inna mansubun bil fathi ala harfu jarrin mabniun ala sukun. Kullu ismin majrur wa huwa mudhafun. Mudhafun ilaihi majrurun wa bil kasri. Qadirun khabaru inna marfu'un bid dhammi. Itulah tadi nahwunya. Ya, sekarang tafsirnya. Ya, al-ayat mengatakan yakadu. Itu setelah kita tahu artinya, yakadu itu artinya hampir saja. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya disebut juga yakrubu. Ya, yakrubu itu mendekati. Berarti tidak kena, ya, tetapi hampir. Jadi yakadu itu sama artinya yakrubu, mendekati atau hampir. Kemudian al-ayat al-barqu yakhtafu absarahu. Jadi artinya itu kilat, menyambar. Jadi al-barqu itu kilat, yakhtafu menyambar, absarahum penglihatan mereka. Nah, jadi kelihatan ini kalau ada sinar
ya berupa kilat, maka itu akan menyambar penglihatan, ya. Maksudnya cahaya, ya, itu berupa petunjuk. Jadi kalau ada petunjuk mereka menerangi, ya. Dimaksud di sini yahtafu, menyambar, artinya diambil dengan cepat, ya, mata mereka, artinya dibutakan dengan segera, ya, kalau mau dibutakan dengan kilat itu. Nah, ini dulu ada 2 orang munafik, ya, yang lari dari pengajian Rasulullah. Tiba-tiba ada hujan lebat, petir dan kilat. Wah, itu mereka ketakutan, ya, karena takut mati, ya, disambar petir. Lalu dia kembali kepada pengajian Rasulullah, ya, sehingga mereka sadar. Nah, ini pelajaran bagi orang munafik, ya. Yang munafik itu takut sama kilat dan petir, ya. Artinya mereka takut kepada petunjuk, ya, dan kebenaran. Ya. Al-ayat mengatakan kullama ada alahum masyaufi, ya. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, ya, mereka berjalan padanya. Ya, tafsirnya fi dau'ihi, ya, cahayanya, sinarnya. Jadi kalau datang kilat, itu jalan menjadi terang. Kalau jalan menjadi terang, ya, mereka bisa berjalan, ya. Tapi kalau sudah kilat itu lenyap, maka mereka tidak jadi berjalan, artinya berhenti, ya. Jadi kalau ada petunjuk, ya, mereka tutup, ya, telinganya, tutup matanya karena takut, ya, takut mendapat petunjuk sehingga mereka masuk Islam dan meninggalkan agamanya yang lama, ya. Kemudian wa iza azlama alaihim qamu, ya, artinya bila gelap menimpa mereka, ya, mereka berhenti, ya. Jadi ini kegelapan seperti kesesatan, ya. Kalau ada sinar, yaitu berupa cahaya petunjuk, ya, mereka mungkin bisa menjadi sadar, ya. Tetapi mereka tidak mau menerima itu karena mereka tidak mau sadar, ya. Tapi kalau sudah gelap, ya, kesesatan, nah, itu mereka berhenti. Artinya kalau mereka sudah sesat, ya, tidak bisa lagi mendapat petunjuk, mendapat nasihat kebenaran, ya, sehingga mereka di dalam kesesatan terus menerus. Nah, begitulah orang munafik. Orang munafik itu takut sama yang namanya petunjuk, takut namanya kebenaran, karena mereka mau hidup bebas untuk melakukan kejahatan. Nah, kalau mereka mendengar petunjuk kebenaran, ya, mereka tidak bebas melakukan kejahatan. Ya, kemudian ini wa iza azlama alaihim qamu, ya, apabila, ya, gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Ya, ini maksudnya tamsilun li iz'aji ma fil Quran minal hujaj, ya, bahwa Al-Quran ini diumpamakan, ya, untuk, ya, mengagetkan mereka, ya, taz'ijul li iz'aj ma fil Quran minal hujaj, karena di dalam Al-Quran itu
terdapat bukti-bukti kebenaran. Ya. Jadi mereka takut ya mendapat bukti-bukti dari kebenaran itu, sehingga mereka tidak bebas melakukan kejahatan. Wa tasdiquhum lima sami'u fihi mimma yuhibbun. Ya, jadi itu membenarkan apa yang mereka dengar. Nah, itu mereka takut. Ya, mereka orang-orang munafik itu takut kalau mendapat kebenaran, sehingga mereka mencintai kebenaran itu. Padahal mereka sesungguhnya benci kepada kebenaran itu. Makanya mereka menutup telinga untuk tidak mendengar kebenaran. Ya. Kalau di sini ada yang telinganya tertutup, artinya telinga yang dimaksud di sini yang ada di hati, ya, tidak masuk ke dalam hati, karena di dalam telinga dan mata itu ada yang di kepala, juga ada yang di hati. Jadi kalau yang di kepala itu ya melihat dan mendengar yang konkret, yang nyata. Tapi kalau yang ada di hati itu melihat dan mendengar yang abstrak, ya, seperti kebenaran, ya, kebenaran, petunjuk, kebaikan. Nah, itu mereka bisa melihat dan mendengar yang ada di hati. Tapi kalau orang munafik itu yang berfungsi itu yang ada di kepala saja, tidak berfungsi yang ada di hati. Makanya itu Allah mengatakan, saya akan penuhi neraka itu. Ya, neraka itu berupa jin dan manusia. Kenapa dua golongan ini yang disebut di dalam Quran yang akan mengisi neraka penuh? Karena kedua golongan inilah yang disuruh beribadah, menyembah selain makhluk-makhluk yang lain. Kalau makhluk-makhluk yang lain itu tidak disuruh, otomatis mereka beribadah, sujud, dan menyembah Allah dengan benar. Tapi kalau manusia dan jin, ya ada yang muslim, ada yang kafir. Maka yang muslim itulah yang masuk surga, dan yang kafir itulah yang masuk neraka. Jadi al-ayat walau sya'allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Ya. Artinya sekiranya Allah menghendaki, niscaya dilenyapkannya pendengaran dan penglihatan mereka. Ya. Jadi yang dimaksud di sini bimakna asma'ihim wa absarihim az-zahirah. Jadi yang dimaksud di sini adalah pendengaran dan penglihatan yang ada di kepala. Ya, kalau Allah menghendaki dihilangkan saja. Sebagaimana dihilangkannya yang ada di hati, ya, yang tidak nampak. Ya. Jadi ini belum dihilangkan itu penglihatan dan pendengaran mereka yang ada di kepala.